Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat, di sini kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu di update 26 menit yang lalu. Yaitu di sini bagi teman-teman yang bertanya ini ya, namun di surat pernyataan 5 poin pengisian DRH tidak ada dibuat, tidak boleh dimutasi ke tempat manapun. Yang ada disebutkan pada 5 poin adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan seterusnya. Jadi ambigu nih, di aturan tidak ada disebutkan mutasi dan di pemberkasan juga tidak ada. Sementara ini adalah tampilan di akun SSCSN kita, teman-teman, yaitu pada bagian tab unggah dokumen. Di sini persyaratan pertama yang diunggah itu adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Ini adalah untuk pelamar dari CPNS. Untuk yang P3K ini adalah berdasarkan pada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Nah, di sini teman-teman, untuk persyaratan yang pada bagian unggah dokumen 5 poin ini agak sedikit berbeda dengan Juknis, teman-teman. Nah, di sini setelah kita pantau pada Juknis, nah ini kalau misalkan kita cermati pada buku petunjuk teknis pengisian DRH CASN 2021, pada bagian tab unggah dokumen ini disampaikan bahwa untuk jenis dokumen yang pertama ini adalah surat. Pada bagian jenis dokumen yang diupload ini adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya 1000 KB. Nah, di sini ada kata-kata yaitu menjadi satu file. Kira-kira bagaimanakah penjelasannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, setelah kita dinyatakan lulus seleksi P3K Guru 2021, langkah berikutnya kita mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan di akun SSCSN. Nah, sebelum kita itu mengisi DRH, maka di sini kita pastikan dulu sudah mengunduh buku panduan ya, yaitu buku petunjuk pengisian DRH. Ini bisa diunduh melalui tautan yang ada di akun kita. Nah, selain kita itu mengunduh buku panduan, di sini kita juga proaktif untuk mencari informasi terupdate terkait tentang pemberkasan dan juga untuk pengisian DRH pada web instansi kita masing-masing. Nah, di sini untuk membantu menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita akan memberikan contoh untuk menjawab permasalahan terkait tentang perbedaan persyaratan yang diminta. Untuk di sana itu ada 5 poin. Kalau misalkan kita lihat pada akun SSCSN pada bagian unggah dokumen, namun pada bagian yang buku petunjuk pengisian DRH, di sini ada persyaratan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file. Kira-kira isinya seperti apa? Selain teman-teman mengunduh buku panduan, di sini kita proaktif mencari informasi di kontak instansi ya. Nah, ini teman-teman kita percontohkan untuk di daerah kami. Nah, di sini kita ketikkan salah satu daerah, ini adalah di Kabupaten Ngawi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sini suka traveling atau mungkin suka kuliner ya, silahkan datang ke Ngawi untuk berwisata. Di sana banyak sekali objek wisata yang sangat bagus, teman-teman. Nah, di sini kita contohkan untuk pengumuman yang pada seleksi tahap 1. Nah, di sini yang disampaikan pada tanggal 27 Desember. Dan ini disajikan untuk teman-teman dalam pengumuman hasil seleksi kompetensi dan usul penetapan NIP 3K untuk P3K Guru tahap 1, maka di sini disajikan yaitu selain informasi terkait tentang kode kelulusan, di sini juga afirmasi. Kemudian di sini juga disampaikan untuk berkas file yang diunggah itu apa saja. Kemudian syarat instansi itu tentunya masing-masing daerah itu ada yang berbeda juga ya. Nah, di sini semua sesuai dengan arahan dan panduan dari instansi. Setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi P3K Guru, pastinya akan dimasukkan dalam sebuah grup ya. Misalkan kalau misalkan di daerah kami, jadi sini pada poin nomor 11 di pengumuman, untuk mempermudah komunikasi, panitia instansi akan membuat grup WhatsApp yang bersifat khusus. Maksudnya bersifat khusus adalah bagi teman-teman yang lolos P3K tahap 1. Tentu saja untuk yang tahap 2 maupun tahap 3 nanti juga akan demikian. Nah, ini teman-teman, pada bagian ini setelah ditanyakan oleh kawan-kawan
terkait tentang persyaratan instansi itu apakah hanya ada 5 poin ataukah mungkin ada persyaratan lain, itu adalah jawabannya seperti ini teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan dijadikan satu file itu adalah kalau di daerah kami sesuai dengan instansi, inilah nih yang pertama, inilah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan yang pertama ini adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini surat pernyataan 5 poin aslinya awalnya adalah tampilannya kalau misalkan kita lihat surat pernyataan 5 poin itulah seperti ini. Nah, surat pernyataan di sini isinya adalah 5 poin sama halnya dengan surat pernyataan 5 poin pada umumnya. Kemudian pada bagian bawahnya, nah di sini teman-teman, ini ada surat pernyataan lagi yang isinya ini 2 poin. Nah, poin yang pertama, bersedia bekerja dan bertugas sesuai dengan unit kerja yang telah dipilih dan atau ditetapkan dalam pengumuman kelulusan seleksi kompetensi P3K tahun 2021. Jadi formasi mana yang kita lamar, kemudian lulus kita di mana, maka kita harus bersedia untuk ditempatkan di formasi dan juga instansi yang dilamar tersebut. Dan yang kedua, di sini dari surat pernyataan berikutnya ini tidak meminta perpindahan penempatan unit kerja selama masa hubungan P3K. Nah, ini teman-teman. Jadi selama teman-teman menjadi P3K ini tidak boleh mengajukan pindah. Hal tersebut itu juga tertuliskan pada format lamaran pekerjaan yang disampaikan ke bupati kami. Nah, di sini tertanggalnya bulan berapa, tanggal berapa, kemudian di sini diisi data kita. Kemudian di sini memilih ya salah satu di antaranya. Kemudian di sini untuk jabatannya apa, unit kerjanya penempatan di mana. Nah, di sini termasuk juga sudah tertera untuk pernyataan sesuai dengan instansi, maka di sini bukan 5 poin, akan tetapi surat pernyataan 7 poin. Nah, untuk surat pernyataan 7 poin itu seperti apa? Itu adalah gabungan dari surat pernyataan 5 poin dan juga 2 poin yang di depan tadi. Ini adalah contoh surat pernyataan 7 poin untuk pelamar CPNS. Kemudian untuk yang P3K guru itu adalah seperti ini. Surat pernyataan, data kita, selanjutnya di sini isinya ini sudah 7 poin. Yang pertama sampai ke 5. Nah, ini teman-teman, di sini disampaikan bahwa hal yang menjadi konten dari tambahan tadi persyaratan instansi adalah bersedia mengabdi pada unit kerja penempatan di lingkungan pemerintah kami sesuai formasi jabatan saat melamar selama masa perjanjian kerja yang ditetapkan. Nah, ini teman-teman. Jadi terkait tentang pertanyaan dari kawan kita tadi, apakah P3K itu boleh pindah atau tidak? Padahal di sini ketika melakukan berkasan tidak ada surat pernyataan yang diunggah terkait tentang boleh atau tidaknya teman-teman pindah. Nah, tentunya semua itu teman-teman bisa pantau persyaratan di masing-masing instansi ya.